Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, malam hari ini merupakan pertemuan yang pertama ya di kisi materi dan juga contoh soal ujian seleksi P3K yaitu dengan materi sosiokultural bersama saya Bapak Muhammad Tajudinur SPD. Jadi Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya walaupun pendaftarannya juga hanya beberapa hari, terus kita langsung memulai pada hari ini. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena sudah ada keluar jadwal, mulai tanggal 22 dan seterusnya itu sudah ada Bapak Ibu. Nah, jadi kami kalau memperlambat lagi, takutnya ada peserta yang ingin tes ya. Jadi sempat mempersiapkan diri beberapa hari ini, kita padatkan 5 hari ini setiap hari gitu ya. Walaupun tesnya kapan, jadi materinya dituntaskan dulu gitu. Setiap hari gitu ya. Biasanya kita hanya seminggu 3 kali, itu normalnya ya di kelas sebelumnya. Tapi karena ini sudah mendekati pelaksanaan tesnya, maka kita padatkan jadwal tersebut karena ada juga memang kita mendapatkan informasi dari peserta gitu ya. Pak, saya tanggal sekian tesnya, jadi bagaimana ini? Akhirnya kami memutuskan untuk memulai pada hari ini ya, Bapak Ibu ya. Walaupun hari ini juga hari libur, sehingga tadi kita majukan apa agak lama sedikit ya, mungkin ada peserta yang di perjalanan baru tiba di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, saya menyampaikan dulu penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi kelas belajar kita ini sudah di gelombang yang kedua ya. Sebelumnya kita juga di tahun 2025 ini ada bimbel di Februari gitu ya. Februari kemudian Maret bulan Ramadan istirahat dan lanjut lagi April ini. Untuk fasilitasnya Bapak Ibu akan mendapatkan Zoom 5 pertemuan. Kemudian di sini Ibu materi dan soal maksudnya apa yang disampaikan oleh pemateri itu juga akan dibagikan ke grup Bapak Ibu semuanya ya. Itu nanti ada grup WhatsApp-nya juga, ada tryout online nanti kita jadwalkan mungkin di akhir setelah semua materi tersampaikan kita akan adakan ulangan ya tryout online ini. Tuh. Jadi untuk memastikan apakah materi yang sudah dibahas itu disampaikan atau dipahami atau tidak nanti akhir. Ada tryout Bapak Ibu ya. Kemudian tips dan triknya juga kita sampaikan oleh pemateri ketika nanti setiap jadwal Zoom-nya. Kemudian Bapak Ibu, pemateri yang di sini ada saya sendiri, Ibu Rizky Saprina dan juga Ibu Julia ya. Nah, rencana itu memang kita jadwalkan manajerial yang duluan nomor satu ternyata Ibu Saprina juga berhalangan hadir malam hari ini sehingga saya bertukar jadwal dengan beliau, saya yang maju ke pertama di malam ini dan insya Allah besok malam jadwalnya Ibu Saprina gitu ya. Nah, disusul Ibu Julia juga nanti ada ini pemateri yang kita hadirkan Bapak Ibu. Dan ini cukup singkat, hanya 5 pertemuan. Biasanya kita standarnya 10 kali. Nah, karena ini juga waktunya sangat terbatas, sudah menjelang tes ya kita 5 kali ini Alhamdulillah sudah lumayan menambah persiapan kita. Kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan ini 18 2 sampai 22 April ini adalah kegiatan Zoom-nya ya. Dan nanti mungkin kalau ada waktu kita akan bertryout ya di hari setelahnya itu. Kemudian di sebelah kanan sini Bapak Ibu untuk jadwalnya. Nah, di sini Bapak Ibu, insya Allah ini malam ini saya sendiri, kemudian besok malam Ibu Sabrina, kemudian besoknya lagi ada wawancara Ibu Julia, kemudian ada Pak saya sendiri, kemudian Ibu Sabrina lagi ya. Dan ini sewaktu-waktu jadwal ini bisa berubah melihat kondisi pematerinya ya. Bisa saja bertukar atau berubah, tetapi tetap 5 kali. Tidak akan mengurangi jumlah bimbel kita Bapak Ibu ya. Kemudian ada bonus juga tryout dan ebook soal ini nanti kita hadirkan di setelah yang 5 ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat jadwal ini. Jadi Bapak Ibu setiap malam terus dipantau ya. Mudah-mudahan tidak ada kesibukan di malamnya. Kalau paginya mungkin Bapak Ibu mengajar atau bekerja lainnya. Jadi malamnya Bapak Ibu sempatkanlah sebentar mengikuti kegiatan ini ya. Kurang lebih yaitu 1 jam minimal. Kadang lebih maksimal di 1 jam 30 biasanya. Kalau memang paling cepat itu 1 jam. Gantung pematerinya menyajikannya bagaimana. Kalau banyak diskusi atau banyak kegiatan bisa lebih dari 1 jam. Bapak Ibu ya.
Ya. Yang hadir sudah ada di 19. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Saya sudah memasuki kepada indikator kompetensi sosiokultural. Jadi dalam tes P3K itu ada beberapa komponen, yaitu yang kita sebut dengan mansoswan, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Ini tiga komponen utama. Nah, itu biasanya soalnya kalau manajerial itu ada sekitar 25, sosial-kultural 20, kemudian wawancara 10, Bapak Ibu. Nah, ini yang hal yang penting. Kemudian di teknis, teknis ini bagi guru biasanya menggunakan SJT. Nah, kalau jurusan teknis, selain guru, misalnya TU atau tenaga administrasi, dia teknis soalnya. Banyak tentang apa operasional komputer gitu biasanya dengan IT. Nah, tetapi di bimbel ini kita hadirkan dua-duanya. Ada SJT, ada juga teknis. Karena di dalam sini ada juga tidak semuanya guru, ada juga yang jurusan teknis. Jadi kita hadirkan dua-duanya. Jadi bisa apa namanya maupun teknis maupun guru bisa sama-sama belajar di dalam situ ya. Karena kami juga tidak bisa mengelompokkan nih. Kalau pesertanya banyak, mungkin bisa kita bagi. Tapi karena pesertanya juga sekitar ya 20-an gitu, maka kita gabung saja gitu ya. Untuk mencukupkan kelas standarnya. Di indikator kompetensi sosial kultural ini ada tentang kepekaan terhadap keberagaman. Nah, keberagaman agama, suku, budaya, kita harus peka terhadap itu, Bapak Ibu ya. Kita harus menghargai itu. Kemudian kemampuan berhubungan sosial ini. Juga sosial ini banyak sekali ya. Kita adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan orang lain, misalnya dalam satu kantor gitu ya, dalam lingkungan masyarakat. Kita harus mampu berbaur dengan itu. Kita tidak mungkin hidup sendiri ya gitu. Kita punya tetangga, punya masyarakat dan lain sebagainya, teman kerja. Itu semua kita harus menjaga apa namanya menjalin keharmonisan. Jangan sampai kita membangun perpecahan. Kemudian yang ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah, kalau persatuan ini juga harus dijaga, gitu ya. Jangan sampai kita terpecah belah. Misalnya ada pengelompokan ini, pengelompokan suku, dan lain sebagainya, ya. Kemudian empati. Kita harus berempati dengan orang lain. Kita harus peduli dengan orang lain, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu intinya dari indikator kompetensi sosial kultural, Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih kompetensi sosial kultural itu? Adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, intinya kita di sini apa? Menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela. Di sini kita harus menjunjung tinggi toleransi, menjaga harga diri pihak lain, dalam lingkungan keberagaman, menghindari konflik yang disebabkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Bijak dalam bermedia sosial dan tidak melakukan bullying. Kemudian kita juga harus mengembangkan inovasi dan kreativitas. Terbuka terhadap informasi baru, gitu ya, tidak menutup diri dengan perkembangan yang ada. Selama itu dalam hal yang baik. Kemudian kita bekerja dengan hati, peka dan empati terhadap perbedaan, serta bersikap tenang dalam menghadapi konflik atau perbedaan. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemudian memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati. Ya. Kemudian melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan di sini. Nah, kita harus menghormati perbedaan politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi lainnya. Kita harus menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita harus tetap bersatu, menjunjung tinggi persatuan. Ya. Indikatornya ada di sini, ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini di layar sini. Saya sebutkan lumayan banyak, silakan Bapak Ibu nanti dibaca kembali ya. Dan ini juga lanjutannya tadi ada 15 indikator penjabaran dari tadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita juga akan berlatih contoh soal Bapak Ibu. Nah,
Karena di sini malam hari ini juga ada sesi absensi atau juga perkenalan peserta. Biasanya contoh soal ini sekitar 15, tapi malam ini saya tadi hanya sempat memasukkan 10 soal. Karena di akhir nanti kita ada juga waktu untuk apa namanya sedikit perkenalan gitu ya. Tujuannya apa? Mengetahui aja peserta ini dari mana saja, kemudian juga ada pengalamannya mungkin ya dalam tes ini. Apakah yang pertama, apakah sudah ah, pernah tes sebelumnya, bisa berbagi pengalaman di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa di akhir sesi Bapak Ibu tetap stay di ruang Zoom ini. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu ya yang soal. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti yang ingin apa namanya juga bergabung bisa boleh Bapak Ibu menjawab melalui kolom chat ya. Kalau ingin juga membacakan soalnya juga boleh. Oke, silahkan Bapak Ibu ya. Saya Insya Allah saya yang pertama dulu Bapak Ibu ya membacakan. Nanti nomor berikutnya Bapak Ibu tinggal resen. Pak, saya ingin membaca. Boleh, saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu siap silahkan ikut membaca. Tetap menjawabnya sama-sama. Ya, Bapak Ibu ya. Sini. Ini beberapa contoh soal tentang sosial kultural. Silahkan disimak di layar Zoom-nya. Nomor satu, Bapak Ibu ya, nomor satu di sini. Beberapa waktu terakhir, Aceh didatangi oleh pengungsi dari etnis Rohingya. Pengungsi tersebut datang bertujuan untuk mencari tempat tinggal yang aman dari negaranya. Secara kemanusiaan, sikap kita dalam menghadapi kedatangan mereka adalah A. Membantu mereka mencarikan tempat tinggal yang baik dengan fasilitas memadai. Melaporkannya, B. Melaporkannya kepada pihak berwenang untuk mengidentifikasi legalitas pendatang. C. Mengusirnya secara paksa, karena dapat dipastikan akan menyusahkan masyarakat. Atau D, memberinya bantuan dan kemudian meminta mereka untuk pergi mencari tempat. Oke, silahkan Bapak Ibu di sini langsung dipilih ya yang mana terbaik. Tapi ingat, kata kunci dari soal ini adalah kemanusiaan. Nah, itu saya lihat kemanusiaan. Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Pak Abdillah masih di jalan ya Pak, tidak apa-apa. Abdillah menjawab A, Bu Kunita A, Bu Nurningsih A. Bu Wina menjawab A. Ya, ada lagi. Bapak Ibu, kita masih buka, misalnya besok ada yang ingin mendaftar, temannya Bapak Ibu bisa diajak juga bergabung di sini ya. Ibu Pak Hanif juga menjawab A. Pak Rizky menjawab D. Oke. Bu Andi menjawab B. Pak Abdul menjawab D. Beragam jawaban malam hari ini. Tapi saya yakin dari jawaban-jawaban itu semua memiliki poin. Jadi di sini kita tidak ada yang menyalahkan jawaban, ya. Tapi di sini yang berbeda hanyalah poin dari apa soal tersebut. Bu Laili menjawab A. Saya rasa sudah cukup ini. Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita langsung membuka kunci jawabannya. Poinnya dulu. Nah, poin tertinggi itu adalah di A. Sebesar 4 poin, B 3 poin, D 2 poin, dan C 1 poin. Kita lihat dulu yang A. Membantu mereka mencarikan tempat tinggal yang baik dengan fasilitas memadai. Itu poin yang tertinggi. Karena di sini kemanusiaan, ya. Walaupun B juga itu bagus melaporkannya kepada pihak berwenang untuk mengidentifikasi legalitas pendatang. Ini juga bisa kita lakukan. Kalau kita merasa ini orang asing, kita melaporkannya, ya. Itu bisa juga dilakukan. Tetapi di sini karena ada kata kunci ke sini, saya tandai dulu kemanusiaan ini. Nah, maka pilihan A ini, kalau kita sudah ada rasa kemanusiaan, kita tidak pandang dari mana dia datang, misalnya dari luar sekalipun, karena ada kemanusiaan kita, kita tetap berusaha membantu mereka, gitu ya, semampu kita, menjadikan tempat tinggal yang baik, gitu ya, untuk sementara waktu mungkin,
ada di tempat kita itu ada rumah yang tidak digunakan mungkin. Nah, tinggal di situ gitu ya. Sambil kita nanti juga ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menanganinya ya di situ. Lalu habis BD memberinya bantuan dan kemudian meminta mereka untuk pergi mencari tempat lain. Ini juga bagus ya memberi bantuan, tetapi setelah itu menyuruh pergi gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya masih poinnya hanya dua. Kemudian yang poin terendah ada pada C, mengusirnya secara paksa karena dapat dipastikan akan menyusahkan masyarakat. Ini kita tidak punya rasa kemanusiaan. Ya, ada orang lain datang, kita langsung mengusir. Itu tidak direkomendasikan gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Kenapa penjelasannya di sini juga ada? Adalah bagian kemampuan berempati yang keempat tadi. Nah, kata kunci dalam soal jelas yaitu secara kemanusiaan, kita harus punya jawaban yang etis secara manusiawi. Apabila terdapat kasus seperti ini, hal yang dilakukan adalah membantunya dengan baik. Bapak Ibu ya, mudah jawaban ini bisa memberikan sedikit apa gambaran Bapak Ibu tentang soal-soal nanti ya. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal yang kedua. Oke. Kita berikan sekarang kesempatan Bapak Ibu yang ingin membaca. Boleh raise hand Bapak Ibu ya. Boleh klik raise hand. Nanti kita akan langsung berikan kesempatan Bapak Ibu. Silakan, ini ada berapa nih yang bergabung? Ada 18 orang. Tambah saya 19. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada maka saya nanti akan mencoba menunjuk ya. Nih. Nah ini Ibu Konita ya, Ibu Konita biasanya ini yang aktif di bimbel sebelumnya juga Ibu bergabung. Bagaimana Ibu Konita? Ya, silakan Ibu. Dan Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ipa adalah seorang yang maniak pada judi online. Suatu hari, ia meminjam uang pada Lirin dengan jaminan KTP dan berjanji untuk mengembalikannya. Namun, Ipa tidak menepati janjinya dan kemudian Lirin melakukan ghosting di Instagram dengan memberikan pernyataan hati-hati dengan tukang utang. Perilaku Lirin dinilai A. Etis karena IPA tidak menepati janjinya sehingga Lili memiliki alasan untuk melakukan doxing. B. Etis karena data diri IPA telah diberikan pada Lili sebagai jaminan jika tidak menepati janjinya. C. Tidak etis karena perilaku doxing adalah mengungkapkan data diri seseorang untuk kepentingan sendiri. D. Tidak etis karena tujuan Lili melakukan doxing secara tidak langsung mempermalukan orang. Uh, Mungkin jawabannya D, Pak. Karena tidak etis karena tujuan Lili ini melakukan doxing secara tidak langsung mempermalukan seseorang gitu. Karena tidak tahu bahwasannya walaupun si IPA sendiri memang berjanji, tetapi ada kalanya ketika kita seperti itu tidaklah seseorang untuk membuka satu kesalahan tersebut di Instagram seperti itu. Terima kasih. oke, terima kasih Ibu Konita sudah membantu menjawab ya. Di sini bagaimana? Peserta yang lain boleh juga mengetik jawabannya di kolom komentar. Ada Pak Hanif di sini sudah menjawab. Ada Bu Andi juga menjawab D. Silahkan yang lain Ibu Nopika D. Ibu Eva D. Bu Nurlinda D. Bu Laili D. Nah, ya. Bu Nurningsi juga D. Jawabnya D ya. Kita coba langsung membahasnya ya. Di sini ada namanya ada seseorang gitu ya ini yang terjerat pada judi online. Kemudian dia meminjam uang kepada temannya dengan jaminan KTP. Namun tidak mengembalikan. Akhirnya temannya ini melakukan doxing. Doxing ini semacam menyebarkan data orang di media sosial. Nah, dia juga hanya men-tag di nama dari IPA ini hati-hati dengan tukang utang. Ya. Otomatis itu akan mempermalukannya, gitu ya. Nah, untuk jawaban ini ada etis atau tidak etis. Nah, kita lihat juga di sini poinnya. Nah, ternyata poin tertinggi itu adalah D, kemudian C, B, dan A.
Jawaban tertinggi itu ada pada D dan C. Karena itu tidak etis, ya. Itu tidak etis dilakukan. Karena tujuan Lilin melakukan doxing secara langsung mempermalukan seseorang. Tindakan itu tidak dianjurkan, ya. Bahkan bisa dikenai undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik di media sosial. Itu jangan sampai dilakukan ya, Ibu ya. Di sini ada penjelasannya. Perilaku doxing adalah menyebarkan identitas pribadi seseorang dengan tujuan tertentu, seperti memalukan orang, menyalahgunakan data pribadi, atau hal buruk lainnya. Dalam kasus yang dilakukan oleh lilin tertentu tidak etis karena mempermalukan orang lain, meskipun orang tersebut memiliki perilaku menyimpang. Nah, ini sering terjadi di Facebook, gitu ya. Oh, ini nggak bayar ini utangnya, ya. Itu juga nggak boleh, ya. Itu tidak boleh dalam sosial kultural, itu tidak baik, gitu ya, Bapak Ibu ya. Melakukan orang lain, ya. Sebaiknya ya bicara langsung aja ke orangnya, gitu ya, tanpa harus mengumbar aib orang di media sosial. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Silahkan yang ingin boleh resen Bapak Ibu. Kita tunggu nih. Nah, mungkin Pak Hanif ya. Bagaimana Pak Hanif? Silahkan. Baik, Ya, terima Pak Hanif kasih. ada. Siska sedang mencari tas di Shopee. Ia membeli tas, tapi dia takut paketnya tidak sampai di rumah dan diterima orang tuanya karena dinasihati boros. Ia kemudian melakukan Alamat. penggunaan alamat temannya tanpa mengkonfirmasi. Hal hal i hal tersebut A etis karena Siska. Siska hanya menggunakan alamat temannya agar paketnya cepat sampai. B etis karena Siska tidak menyalahgunakan alamat temannya untuk membeli barang-barang yang aneh. C tidak etis karena Siska tidak mengkonfirmasi kesediaan temannya untuk tujuan paketnya. D tidak etis karena Siska selalu menjadikan temannya sebagai tujuan paket. Jawabannya yang C. Karena karena Siska tidak mengkonfirmasi. Kalau mengkonfirmasi pun juga tidak etis karena sifat bodosnya itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hanif ya sudah berpartisipasi. Pak Hanif tadi menjawab C ya. Kita lihat juga di kolom chat. Ya, ini juga ada rata-rata menjawab C ya. Nah, nanti terakhir saya Ibu Epa ya. Ibu Epa mungkin bisa membantu membacakan yang nomor 4 nih ya Bu ya setelah ini. Kemudian juga nanti setelah yang lain. Oke. Di sini kondisinya ya. Saya kembali apa? Siska ini membeli tas di Shopee ya. Kemudian karena takut itu paket itu di rumah ketahuan orang tuanya ya. Karena di Siska ini termasuk mungkin orang yang apa boros gitu ya, sering buat belanja secara online takut ketahuan orang tuanya. Nah, sehingga dia menggunakan alamat temannya sebagai alamat tujuan, gitu ya. Seperti itu mungkin kesimpulan dari soal ini. Menurutnya bagaimana? Ya, poin tertinggi itu ada pada yang C, kemudian D, B, dan A. Itu tidak etis karena Siska tidak mengonfirmasi,
kesediaan temannya sebagai tujuan paket ya. Tiba-tiba apa temannya kaget tiba-tiba datang barang ini siapa yang pesan gitu ya. Tidak diberitahu juga sebelumnya. Itu tindakan yang tidak etis ya. Ini sangat tidak disarankan gitu ya. Apalagi paketnya itu COD mungkin. Temannya tiba-tiba dimintain uang. Nah, ini sangat apa namanya? Tidak disarankan gitu ya. Mungkin walaupun itu juga sudah dibayar sebelumnya juga kaget ya tidak ada konfirmasi. Ini tidak disarankan. Walaupun seandainya terpaksa menggunakan alamat orang lain itu ditanya dulu. Ini ada paket ini kamu siap nggak menerima gitu ya. Nah, itu mungkin ini sudah aku bayar tinggal terima aja. Nah, kalau orangnya mau ya boleh-boleh saja, tapi ini tidak ada konfirmasi. Ini yang menyebabkan tidak etis. Untuk pembahasannya, nah, ini karena tidak etis karena tidak mengonfirmasi kesediaan temannya serta tidak mengonfirmasi orang tuanya, gitu ya. Oke. Kemudian soal yang keempat. Nah, siapa lagi Bapak Ibu? Silakan resen. Resen Bapak Ibu. Bagaimana? Ini tadi ada Pak Abdul Musin. Ada Pak Abdul Musin. Ada Pak, Ya, silakan Pak Abdul Musin. beberapa waktu lalu terdapat video viral menayangkan sikap salah satu senator yang tidak ingin ada perempuan berhijab sebagai penerima tamu dinas ke daerah. Padahal senator tersebut dulunya dipilih melalui mekanisme pemilu. Sikap tersebut A biasa saja karena preferensi penampilan seseorang berbeda-beda dan tidak sama. B. Tidak menghargai keberagaman masyarakat karena melecehkan martabat seseorang. C. Wajar dilakukan karena seorang senator adalah tamu yang harus dihargai masyarakat. Yang D. Berlebihan karena seorang senator harus menghargai keberagaman dan berwibawa. Jawabannya Bapak Ibu. Yang Bapak peserta yang lain juga bisa menjawab di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Di kolom komentar ini Izin Pak, ada yang ambil B, ada yang C. Bagaimana tadi Pak Abdul? C. Pak, wajar dilakukan karena seorang senator adalah tamu yang harus dihargai masyarakat. Oh, gitu Pak ya. Jadi wajar kalau ini orang yang berhijab disuruh buka gitu Pak ya. Kira-kira. Jadi penerima tamunya nih harus apa nggak pakai jilbab semua gitu. Jadi yang pakai hijab harus dibuka. Bagaimana itu Pak kira-kira? Dengan Pak Abdul masih bisa ada waktu kalau ingin merubah jawabannya atau tetap di jawaban yang ada. Kalau melihat dulu jawaban teman-teman yang lain. Nah, itu di kolom komentar Pak. Hampir menjawab B semua. Bapak tetap di jawaban C. Bagaimana Bapak? Nih ada juga Ibu Laili yang menjawab B. Ibu Laili, bagaimana ini Ibu Laili bisa juga dengan pilihan jawabannya? Kalau Bu Laili bisa, kenapa Ibu menjawab B? Bu Nur Laili ya? Ini beliau ini alumni juga nih. Alumni Bima. Peserta yang lain nih ingin memberikan jawaban yang menjawab B nih.
Ya, Bu Konita, silakan Ibu Konita. Kalau saya sendiri memilih jawaban B karena apa ya, terlepas dari siapapun dan pejabat manapun, ketika kita berkunjung ke suatu tempat manapun, kita seharusnya tuh tamu itu ketika kita datang ke lokasi seseorang atau lokasi adat ataupun kepercayaan mereka itu kita harus menghargai begitu. Kalaupun dibilang kita diminta untuk harus buka, misal-misal ya buka hijab gitu, itu artinya kita tidak menghargai punya keberagaman di daerah tersebut seperti itu. Jadi ada kalanya kita kalau misalnya hanya karena senatornya apa ya tidak ingin perempuannya berhijab, berarti sama saja kita tidak menghargai suatu keberagaman ataupun adat dari daerah tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Bu Konita juga menjawab B. Kalau yang ibu-ibunya katanya menjawab B nih. Rata-rata ya, ibu-ibunya nih. Oh, Ibu Laili sedang acara MTQ ya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Oke, Ibu Laili tetap menyimak ya. Oke, nanti tidak apa-apa, Bu. Kita langsung aja ke kunci jawabannya. Nah, itu jawabannya adalah B. Tidak menghargai keberagaman masyarakat karena melecehkan martabat seseorang. Kenapa? Sikap syarat tersebut dinilai tidak menghargai keberagaman masyarakat karena melecehkan martabat seorang perempuan yang berhijab. Nah, di sini namanya walaupun ada aturan seperti itu, rasanya kurang tepat ya Pak Bebe ya. Menerima tamu sedangkan dia berhijab suruh buka gitu kan. Nah, ini ibaratnya ada kita beragam, ada yang menggunakan hijab, ada yang tidak ya. Mending cari sekalian yang tidak pakai hijab, gitu ya. Langsung ditaruh di situ kalau memang ingin mencari yang tidak pakai hijab, tapi tidak harus yang buka yang sudah berhijab itu sudah buka ya. Mungkin karena dia punya prinsip tidak ingin membuka auratnya dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya siapapun itu ya, ibaratnya pemerintah atau siapa lembaga legislatif pun ya, walaupun di sini suatu acara tidak harus juga itu ya. Oh kamu harus buka hijab jenis seperti ini. Nah itu dalam pandangan sosial kultural tidak menghargai. Sebaiknya ingin berhijab ya silahkan. Kalau memang toh tidak ingin menaruh mereka, cari yang lain yang memang dari awal tidak berhijab. Saya rasa begitu Bu ya. Kemudian D, A, C, B, D, A, C. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal yang kelima. Lagi Bapak Ibu, kolom komentar nih. Ada Ibu Wina mungkin ya. Bagaimana Ibu Wina? Iya, Pak. Ya silahkan Ibu Wina. Baik, terima kasih, Pak. Pada saat terjadi gempa bumi di Sumedang, seluruh bangunan berdampak kerusakan termasuk rumah sakit. Karena adalah perawat yang sedang berjaga di rumah sakit dengan pasien yang banyak. Hal yang harus dilakukan oleh Kana pada saat terjadi gempa adalah A. Melakukan evakuasi dirinya terlebih dahulu agar selamat dari bencana gempa. B. Segera mengevakuasi pasien serta memastikan keadaan mereka dan dirinya baik. C. Mengevakuasi dirinya dan memastikan keadaan pasien aman tanpa mengevakuasinya. D. Memastikan dirinya selamat dan membantu pasien lain yang membutuhkan bantuan. Kalau saya jawabannya B, Pak. Karena memang harus segera mengevakuasi. Oh yang Kalau diutamakan dari pasien juga Bu ya. ya, Oke, terima memastikan. kasih Bu Wina ya. Jadi ada gempa bumi gitu ya. Saat itu terjadi gempa itu ada seorang perawat yang berjaga. Nah, apa yang dilakukan? Apakah dia langsung pergi mengevakuasi dirinya terus meninggalkan pasiennya? Nah, ataukah dia dulu memastikan dirinya selamat dulu baru membantu pasien yang lain? Di sini adalah nilai-nilai empati, gitu ya. Nilai empati yang ditonjolkan di sini. Nah, itu B, betul sekali Bu ya. Segera mengevakuasi pasien serta memastikan keadaan mereka dan dirinya baik. Bagaimana dengan kolom komentar nih? Saya tadi belum sempat menyimak jawabannya. Oh, sama ya, B. Terima kasih ya, B juga. B jawabannya. Nah, jadi di sini kenapa jadi B terbaik itu?
Ada pembahasannya di bawah. Kemampuan berempati itu apabila terjadi situasi seperti ini, maka hal yang dilakukan adalah segera mengevakuasi pasien dan dirinya secara bersamaan sehingga dapat dipastikan kondisi dengan baik. Nah, bersamaan nih dia juga memindahkan pasien, diarahkan kemana gitu ya. Nah, baru juga dia keluar juga di situ ya. Jangan dia juga pasiennya dipindahkan, dia tetap di situ kan juga berbahaya. Kalau gempa ini, kalau kekuatan gempanya besar bisa juga merubuhkan bangunan tersebut ya sehingga cepat gitu ya. Kita evakuasi pasien bersamaan juga dengan perawatnya itu. Seperti itu ya. Jadi kemampuan berempati. Soal berikutnya, nah, silakan Bapak Ibu Resen. Nah, ini saya tunjuk dulu ya. Ini ada Pak Muhammad Rizky. Bagaimana Pak Muhammad Rizky? Ada? Kalau Bapak menyimak bisa langsung open mic-nya. Belum ada jawaban. Kita lihat tadi di chat tadi siapa ya? Ada mungkin beliau ini chat tadi nah ada bola ini jadi belum bisa. Bu Nur Ningsih. Nah, ini ada di sini menjawab nih. Bagaimana Bu Nur Ningsih? Tuh, mana ini? Atau Bu Nurlinda atau Bu Andi Musdalifah? Iya Pak, saya Pak Nurlinda. Ya, Bu Nurlinda ada yang menjawab. Silakan Ibu. Ira merasa kasihan kepada korban gempa bumi di Sumedang. Ia berinisiatif ingin membantu menggalang dana untuk korban gempa, tetapi bingung untuk melakukannya. Padahal ia adalah seorang selebgram dengan pengikut banyak di sosial media. Cara efektif yang dilakukan Ira adalah A. Menanyakan kepada teman-temannya bagaimana cara menggalang dana yang banyak. B. Meminta bantuan temannya untuk ikut serta menggalang dana kepada korban gempa. C. Ia menggalang dana di sosial media dan Ngajak temannya. ia mengajak temannya untuk berlindung Kolaborasi. ditutupi berkolaborasi. Ya, D. Ia membayar beberapa orang untuk membantunya dalam menggalang dana. silakan Ibu jawabannya. Jawabannya B, Pak. Meminta bantuan temannya untuk ikut serta menggalang dana kepada korban gempa. Ya. Hmm. Terima kasih Ibu Ya, jawaban. sampai. Nah, ini tapi di banyak yang C Ibu di kolom komentar ini. Kalau saya C, Pak. Nah, Bu Nurlinda bagaimana? Jawabannya tetap B atau C? Linda? Oh, C Bu ya, dirubah ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, Ira ini apa namanya di sini banyak punya pengikut di sosial media karena dia seorang selebgram. Selebgram terutama di Instagram berarti ya. Ini apa dengan situasi yang dia miliki ini banyak pengikut ini dia bisa manfaatkan itu ya. Dengan punya banyak pengikut ini dia bisa di situ mungkin endorse dan lain sebagainya. Dia menggalang dana di sosial media dan mengajak temannya untuk berkolaborasi. Ini cakupannya banyak. Daripada kita menggalang dana hanya di satu tempat gitu ya. Itu akan cakupannya lebih banyak di sosial media ini. Apalagi se Indonesia. Nah, itu kan ya. Sekarang bisa mudah sekarang ingin membantu orang cukup donasi, cukup transfer. Ya kan Bu ya? Itu memudahkan.
Karena dia kelebihannya dia punya banyak pengikut, bisa digunakan itu untuk hal yang positif untuk membantu korban. Nah, di sini namanya berdonasi, Bapak ya. Nah, yang B ini meminta bantuan temannya untuk ikut serta menggalang dana kepada korban gempa. Dia meminta orang lain, ya. Seharusnya dia sendiri yang di situ langsung menggunakan kesempatan yang tadi. Apalagi baru menanyakan, ya, atau membayar beberapa orang itu kurang kurang pas gitu ya. Nah, di sini jawabannya adalah C. Karena Ira adalah seorang selebgram, maka ia bisa menggalang dana di sosial media dengan mengajak pengikutnya dan berkolaborasi dengan pengikutnya yang lain untuk pihak yang lain atau pihak lain. Ya, jadi jangkauannya bisa lebih luas lagi. Sama saya juga di bimbel ini, kalau saya hanya di satu tempat saja, itu yang mendaftar juga sedikit. Tapi kalau sudah di sosial media, kita share itu ya, akan lebih banyak lagi jangkauannya. Gitu, Bapak, ya. Jadi sosial media itu kalau kita gunakan dengan bijak juga bermanfaat tuh. Apalagi di misalnya live TikTok gitu ya, bisa menghasilkan gitu. Kalau bisa kita gunakan gitu ya. Soal ketujuh, oke, ada lagi nggak nih Bapak Ibu yang ingin membaca? Bisa raise hand Bapak Ibu. Ah, Ibu Nurningsih. Silakan Ibu. Open mic-nya, Bu. Belum, belum ada suaranya Ibu Nurningsih. Sudah raise hand tapi belum ada suaranya. Oke. Pak Abdillah bagaimana? Pak Abdillah ini masih di jalan atau sudah sampai nih Pak Abdillah ini? Di jalan Iya Pak, Pak. masih di jalan Pak. Oh iya Pak, nah Pak, nanti terakhir Ya, berarti di sesi masih di jalan Pak. sesi Pak ya. Ya, sambil nyimak ya Pak. Siap, siap. Ini di mobil Ya, nggak kayaknya Pak ya? pakai mobil Pak. Oh, luar biasa ini. Halo Siap, Pak, siap. udah ada suara saya Pak. Ini dengan Mohon izin Pak lah. iya Pak, silakan dilanjut dulu. Siap. Siapa lagi ini Bapak Ibu? Halo Bapak, udah ada Oh, suara Bu. saya? Ya Ibu ada sudah Bu, silakan Ibu. Oke. Pada saat melihat debat Putus Ibu suaranya. Halo Ibu, belum suaranya terputus. Mungkin yang lain ada yang bersedia? Halo Bapak, Ya, silakan. Terputus Bu suaranya. Mungkin koneksinya ya. Oke, hanya kedengaran halonya saja. Oke, tidak apa-apa saya lanjutkan ya. Pada saat melihat debat Capres-Cawapres, Intan terlihat sangat fanatis mendukung salah satu paslon. Saking fanatisnya ia tidak mau bekerja sama dengan temannya yang berbeda pilihan. Sebagai teman di kantor, yang dapat Anda lakukan adalah A. Membiarkan Intan dan teman Anda seperti itu selama tidak merugikan. B. Menengahi Intan dan teman Anda agar mau saling bekerja sama di kantor. C. Meminta teman Anda untuk mengalah dan mendukung pilihan Intan. D. Meminta Intan untuk mengalah dan mendukung pilihan teman Anda. Silakan Bapak Ibu jawabannya. Nanti yang menjawab ini ya mungkin saya juga akan tunjuk untuk nomor berikutnya nih yang ada di komentar ini. Oke, sini ada yang menjawab B, ada yang A. Ya. Cuma nggak tahu ini ada yang namanya iPhone ini. Saya nggak tahu Ibu. Bapak siapa ya? Cuma telepon aja iPhone. Kita nggak tahu ini. Nah, di sini jawabannya B. Banyak ya. Menengahi Intan. Nah, menengahi Intan. Yang A membiarkan. Atau kita meminta teman untuk mengalah dan mendukung pilihan. Nah, jadi di sini ada perbedaan politik berarti ya. Perbedaan politik. Kantor kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu jawabannya adalah
Yang B, menengahi Intan dan teman Anda agar mau sering bekerjasama di kantor. Walaupun berbeda pilihan, tetap kita akur. Tetap kita bekerja dengan seperti biasanya. Jangan karena perbedaan pandangan politik kita menjadi bermusuhan, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kita sebagai teman melihat kondisi itu, menengahi mereka, ya, agar dan menyampaikan kalau perbedaan politik itu adalah tidak mempengaruhi pekerjaan kita, gitu ya. Jangan sampai itu merusak pekerjaan kita. Oke. Melihat kasus seperti ini, maka hal yang bisa dilakukan adalah menjadi penengah bagi kedua pihak yang berseberangan. Anda dapat menengahi Intan dan teman Anda agar mau bekerja sama di kantor. Oke. Soal ke-8, ada lagi Bapak Ibu? Tadi siapa tadi ada di kolom chat ya mungkin? Kolom chat, Hanif sudah. Bagaimana dengan Bu Andi Musdalifah ini? Ada yang resen, Ibu Farhanis. Silakan Ibu Farhanis. Ibu Farhanis silakan. Ya, Soal ke-8. Jihan, halo, Ya, dengar silakan Pak? dilanjut Ibu. Dilanjutkan. Ya, Jihan dan Ayu adalah dua sahabat yang berbeda agama. Pada perayaan Nyepi, Jihan memberikan ucapan selamat merayakan Nyepi kepada Ayu. Pada saat Idul Adha, Ayu pula mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Jihan kemudian memberikan daging sapi kurban kepada Ayu. Ayu paham bahwa dalam agamanya tidak diperkenankan mengkonsumsi daging sapi. Sikap Ayu adalah menolak perhatian Jihan dan melakukan tindakan, menyampaikan penolakan dengan halus. B. Silakan B. dilanjut nomor yang B. pilihan opsi. Menyampaikan penolakan dengan halus dan memberikan daging pada yang membutuhkan. B. Pak. Ibu langsung jawabannya Bu ya. Ya. Oke, jawaban Ibu B. Bagaimana dengan peserta yang lain ya? Oh, B ya. Nah, di sini adalah kondisi dua teman yang berbeda atau dua sahabat yang berbeda agama. Ya. Nah, ada yang beragama di sini mungkin Hindu ya, dan satunya Muslim atau Islam. Nah, di sini pada saat Idul Adha ini kan biasanya potong kurban, potong daging. Nah, jadi temannya ini si Jihan memberikan daging itu kepada si Ayu. Nah, namun Ayu ini apa namanya dalam agamanya ini tidak makan daging gitu ya. Nah, seharusnya bagaimana tetap dengan catatan Ayu ini masih menghormati dari temannya tadi gitu ya. Sikap Ayu seperti apa sebaiknya? Apakah menolak, penolakan dengan halus, menerima, atau kemudian membuangnya atau mengembalikannya? Atau kita lihat di sini jawabannya adalah B. Nah, menyampaikan penolakan dengan halus dan memberikan daging pada yang membutuhkan. Nah, jadi mohon maaf ya, kami ini tidak makan daging ya. Kita bilang kita terus terang aja ya, tidak makan daging ya. Jadi daging ini akan diberikan kepada orang lain saja. Nah, yang ditolak ya maksudnya apa tidak menolak dengan kasar gitu ya. Tetap menghargai di sini, menolak dengan halus, kemudian mungkin setelah itu dagingnya dialihkan kepada orang lain ya, seperti itu. Nah, itu lebih lebih bagus kayaknya daripada kita pura-pura menerima terus dibuang. Itu kurang tepat rasanya. Itu mubazir gitu ya. Atau mengembalikannya lagi ya. Nah, ini juga orang yang dikasih tadi mungkin oh kenapa dikembalikan gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kita menyampaikan dengan halus penolakannya, lalu kita memberikan daging ini. Mungkin ada tetangga kita lagi yang beragama muslim dikasihkan aja ya. Gitu. Itu rasa jawaban yang terbaik. Nah, kepa kepekaan terhadap keberagaman tentang keyakinan. Di sini itu lebih bagus ya, seperti itu ya. Itu menghargai gitu ya. Jangan langsung kita
tolak atau kita buang langsung, itu kurang pas. Ini sesuai keturunan. Soal ke-9, ada lagi Bapak Ibu? Kita tunggu nih yang ingin membaca. Mungkin Ibu Antung Rahmita Ulpah nih. Bagaimana yang belum membaca di sini? Ada Ibu Ulpah Wijayanti, ada Ibu Isniati. Yang mana nih? Yang siap langsung membuka mic-nya. Halo? Oke, belum ada jawaban ya. Saya sudah, enggak apa-apa. Ini berpandangan Saya, bahwa Pak. oh ada ini, oke. Siapa ini? Ibu Rasni Rashid. Ibu Rasni Rashid. Silahkan Ibu. Oh, yang Ibu namanya iPhone Ibu ya? Belum ganti, Pak. Lupa. Oh ya, Bu. Di situ bisa klik titik 3, Bu. Lalu klik Iya, rename, Ibu. iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Nah, di situ. Siapa namanya, Bu? Rasni Rashid. Iya, Ya, itu Bu, di rename aja. Silahkan Ibu. Setelah nomor 9. Rini berpandangan bahwa etnis Tionghoa adalah orang yang sangat perhitungan dan cenderung pelit. Padahal tidak semua temannya dari etnis Tionghoa demikian. Ia pula beberapa kali dibantu oleh temannya dari etnis Tionghoa. Sikap Anda dalam menghadapi Rini adalah A. Menertawakan Rini karena tidak tahu diri, meskipun sudah banyak dibantu temannya. B. Mengingatkan Rini bahwa tidak semua temannya demikian, dan pada dasarnya semua baik. C. Membenarkan anggapan Rini karena sebagian kecil temannya tidak membantu Rini. D. Menyampaikan pada Rini untuk tidak berpandangan demikian, karena hal tersebut salah. Jawabannya B. B atau D, Bu? Bisa B, bisa D. Nah, dipilih aja, Bu. Yang kira-kira yang terbaik. B, Pak. B ya, Bu ya. Iya. Mengingatkan Rini. Oke. Jawaban yang lain ada di kolom komentar. Ada B atau D. Ya. Kayaknya yang positif ini. Karena kalau menertawakan itu negatif. Nah, membenarkan juga tidak baik ya. Jadi pandangan yang seperti itu, kita menyudutkan sebuah etnis itu tidak baik. Namanya stereotype ya. Itu Tapi Pak, tapi mungkin D bisa juga termasuk karena pertanyaannya itu pandangan. Kemudian di jawaban D itu ada kata berpandangan juga. Pandangan kita. oh ya Bu, antara B atau D Bu ya Iya, jawabannya. Pak. Oke, ini di sini jadi kita nggak boleh oh etnis ini seperti ini itu tidak boleh ya. Karena itu hanya oknum ya. Itu kembali kepada manusianya lagi ya. Etnis ini baik atau tidak itu hanya oknum. Tidak boleh kita langsung berpandangan oh etnis orang ini etnis Tionghoa ini orangnya seperti ini itu tidak boleh. Nah, mungkin ada juga malah di sini yang baik membantu dia ya. Gitu. Jadi sikap stereotip ini tidak dianjurkan. Jadi kita lihat di sini B poin 4, D poin 3. Itu Bu ya antara B dan D tadi. Jadi B. Antara keberagaman, sikap ini adalah stereotip. Nah, untuk menghadapi hal tersebut kita harus objektif menilai bahwa tidak semua stereotip adalah benar. Maka kita harus mengingatkan teman yang memiliki stereotip untuk objektif menilai dari dua sisi. Nah, jangan langsung kita berpandangan seperti yang negatif seperti ini tadi. Oke. Soal yang ke-10, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Konita kembali. Silahkan Ibu Konita. Soal terakhir. Tunggu Pak ya. Ya. Jadi kita sadar bahwa pemilu adalah salah satu cara untuk memecah belah persatuan bangsa, khususnya fanatisme pendukung dan adanya berita hoax. Sebagai pegiat literasi dan berpengaruh di sosial media, hal kecil yang bisa dilakukan kita jika
agar berdampak bagi masyarakat adalah A. Membuat konten edukasi literasi anti hoax serta mengajak untuk tidak terpecah belah. Maaf. B. Melakukan kampanye anti hoax di sosial media dengan mengajak pengikutnya. C. Menjelaskan kepada pengikutnya di sosial media mengenai bahaya hoax. Dan D. Meminta pengikutnya untuk selalu menarasikan persatuan di tengah keberagaman. Langsung jawabannya, Ibu. A. Membuat konten edukasi literasi anti hoax serta mengajak untuk tidak terpecah belah. Oke, terima kasih Ibu Wanita menjawab. Kasih. Teman-teman yang lain juga ada A, ada juga yang B, ya di sini. Nah, ini dia Pika ini adalah sebuah pegiat sosial media. Dia melihat bahwa apa namanya saat pemilihan umum itu adalah kesempatan untuk memecah belah, gitu ya. Nah, khususnya bagi orang-orang yang fanatisme terhadap salah satu paslon yang didukungnya. Dan itu sering bermunculan hoax-hoax ya, yang menyebutkan oh paslon ini kasusnya ini, dia pernah ini gitu ya. Ini kesempatan dari yang musuhnya tadi untuk mencari menjatuhkan. Nah, untuk menyikapi ini Pika itu seperti apa harusnya? Nah, dia membuat konten edukasi literasi anti hoax. Nah, melakukan kampanye anti hoax itu juga bagus. Menjelaskan kepada pengikutnya di sosial media bahaya hoax. Nah, kayaknya ini betul semua nih. Ya, di sini kira-kira. Karena tapi di sini ya dengan kata garis bawah ya, sosial media. Nah, di sini. Kalau sosial media itu lebih bagus yang A, konten edukasi, literasi. Kita buat sebuah konten lalu kita sebarkan. Biasanya berupa konten, Bu ya. Itu lebih mudah. Kita video baru kita sampaikan, kita share. Nah, seperti itu lebih mudah ya. Karena kalau kampanye ini kita harus menyiapkan tempat dulu biasanya kampanye. Menyiapkan masanya dulu kalau kampanye ya kan. Itu. Jadi harus membuat konten dulu agar orang tertarik, orang mengikuti. Oke, jawabannya adalah yang A. Baru B, C, dan D. Itu urutannya. Kenapa di sini? Sebagai pegiat literasi dan pemengaruh di sosial media, Pika dapat membuat konten edukasi literasi anti hoax pada pengikutnya. Hal ini sangat konkret karena konten sosial media dapat diterima di sosial media. Karena share-nya di sosial media, maka yang dibuat adalah konten. Itu. Seandainya itu ada masanya atau ada sesuatu kegiatan seperti seminar di suatu tempat, itu bisa kampanye di sini, kampanye anti hoax. Itu lebih tepat kita lihat situasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian bisa dipahami. Ya, terakhir ini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah satu jam kita belajar bersama di kelas Zoom ini. Sesi terakhir adalah perkenalan. Di sini sudah ada 18, mungkin ada 19 ya. Mungkin ada tambahan nanti kalau ada tersebut, ini nanti boleh ditambahkan ya. Jadi ada 18 orang ini nanti akan saya panggil sesuai tadi absennya di ruang WhatsApp tadi ya Bapak Ibu ya nanti, dan sangat disarankan Bapak Ibu ketika memperkenalkan diri di open kameranya biar peserta lain bisa melihat Bapak Ibu gitu ya, sangat disarankan kecuali dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan suaranya saja ya. Di sini ada 8 peserta ya, 19 mungkin ya, tadi ada yang baru bergabung. Tadi ada Bu Epa ya, Bu Epa Aulasari yang ke-19 nanti. Sini ada saya sebutkan aja. 1 Ibu Ulpa Wiyanti, 2 Bu Konita, 3 Pak Rizky, kemudian Ibu Haji Rasni Rasid, Bu Nurlaili, Pak Hanif, Bu Isniati, Bu Andi Musdalipah, Bu Antung Rahmita Ulpah, Bu Hanis, Bu Nuringsi,
Bu Lisda, Bu Siti Musliha, Wina, Andina Prapitasari, 15 Pak Abdul Musin. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Kemudian Pak Abdillah, kemudian Bu Nolinda, Bu Novika, Etika Sari, dan Bu Epa tadi ya sudah bergabung ini untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kalau ada yang besok mendaftar lagi ya mungkin masih kita terima ya karena baru satu pertemuan saja. Nah, ini saya stop record dulu Bapak Ibu ya karena sampai di sini supaya juga nanti recordnya tidak terlalu panjang. Saya stop dulu recordnya untuk sini. Untuk perkenalan ini tidak direcord.